Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah Mikroekonomi 1 untuk pertemuan yang ke-11 ya. Dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah keseimbangan parsial dalam model kompetitif. Secara lebih detail, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, kita akan mengulas kembali tentang konsep permintaan pasar. Lalu kita akan bahas tentang bagaimana penentuan harga pada jangka sangat pendek, dilanjutkan dengan penentuan harga pada jangka pendek, dan selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana pergeseran dari kurva permintaan dan penawaran, dan bagaimana nanti dampaknya. Lalu kita akan lihat juga pendekatan matematis daripada supply and demand, dan selanjutnya kita akan bahas tentang penentuan harga pada jangka panjang. Nah, selanjutnya ya ini akan kita bahas secara detail ya mengenai keseimbangan jangka panjang di mana kita pertimbangkan adanya kondisi constant cost, increasing cost ataupun yang terakhir adalah terkait dengan decreasing cost. Pertama, kita akan mulai dengan permintaan pasar ya. Jadi kurva permintaan pasar pada dasarnya adalah penjumlahan horizontal dari permintaan dari setiap individu ya, sehingga di sini kalau kita bicara mengenai permintaan komoditas I ya itu akan sama dengan penjumlahan atau sum ya dari permintaan dari individu 1 sampai dengan individu ke M untuk barang ataupun komoditas I tadi ya, dan di dalamnya kita asumsikan dipengaruhi oleh harga dia sendiri, harga barang-barang lain termasuk di dalamnya ada barang substitut ataupun komplementnya, dan terakhir adalah pendapatan dari individu yang kecil. Nah, ketika kita melihat fungsi tersebut, maka ketika kita pahami bahwa dalam permintaan individu itu kurva demand-nya berbentuk slope negatif, maka sudah bisa kita tebak bahwa kurva permintaan pasar juga akan berslope negatif. Selanjutnya, ya, kalau seandainya ada perubahan pada harganya, ini sama dengan konsep dasar ya daripada kurva demand, maka yang terjadi hanyalah pergerakan di sepanjang kurva permintaan barang X tadi. Namun, kalau seandainya ada faktor-faktor lain yang berubah, yang bisa mempengaruhi permintaan barang X, ini akan mengakibatkan pergeseran daripada kurva permintaan. Misalkan adalah income atau pendapatan dari orang tersebut berubah, ya, maka ini akan mengakibatkan pergeseran dari kurva permintaan. Ketika kita bicara mengenai kurva demand pasar, maka di dalamnya juga akan ada konsep elastisitas ya. Di sini kita juga punya 3 variasi, yaitu elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Secara umum di sini tidak ada yang membedakan dengan apa yang sudah kita bahas pada materi-materi sebelumnya. Yang tentu saja berbeda adalah kurva demand-nya. Sekarang kita bicara kurva demand pasar ya, dan di sini kita asumsikan dipengaruhi oleh harga dia sendiri, harga barang lain ya, dinotasikan dengan P aksen dan income. Nah, selanjutnya kita akan lihat tentang bagaimana penentuan harga pada jangka sangat pendek. Apa itu jangka sangat pendek ya? Asumsi yang paling mendasar dari jangka sangat pendek adalah kita mengasumsikan bahwa tidak akan ada respon dari penawaran atau dari supply terhadap perubahan yang terjadi di pasar. Dengan kata lain, ketika demand berubah, naik atau turun, ya, maka jumlah yang disuplai oleh perusahaan itu diasumsikan tidak dapat berubah. Ya. Kenapa? Karena di sini kita asumsikan si perusahaan ya itu sudah tidak bisa lagi atau tidak mungkin mengatur input-inputnya ya untuk disesuaikan karena kita asumsikan dia sangat pendek. Nah, oleh karena itu, apa implikasinya? Implikasinya, harga yang terbentuk nantinya itu hanya berperan sebagai alat untuk menyesuaikan daripada perubahan permintaan saja. Ya, dan kurva supply yang kita miliki dengan demikian, ya, maka dia akan berbentuk hanya garis vertikal saja. Karena ingat tadi ya bahwa dia tidak akan ya dipengaruhi oleh perubahan dari kondisi pasar ya. Dia hanya menyuplai sesuai dengan posisi semula, baik sebelum terjadinya perubahan daripada demand yang mengakibatkan perubahan dari harga. Selanjutnya, kita akan beralih kepada penentuan harga pada jangka pendek ya. Nah, apa bedanya? Kalau di jangka sangat pendek, output diasumsikan tidak mungkin berubah. Namun, kalau jangka pendek ya di sini yang diasumsikan tetap adalah jumlah perusahaan dalam industri ya. Nah,
perusahaannya sendiri di sini bisa menyesuaikan jumlah yang diproduksinya. Dengan cara apa? Tentu saja ini akan dilakukan dengan menyesuaikan ya input-input variabelnya. Ya, mungkin kalau seandainya harga naik ya, maka perusahaan akan terdorong untuk menyuplai lebih banyak ya, maka dia akan menambah input variabelnya. Nah, jumlah output yang ditawarkan di pasar tentu saja ini hanyalah penjumlahan horizontal ya dari setiap output yang dihasilkan oleh setiap perusahaan di dalam industri tersebut. Nah, karena tadi ya kita sudah sampaikan bahwa di sini mereka bisa merespon ya harga ya supply-nya akan bisa disesuaikan, maka dengan demikian implikasinya kurva supply di dalam jangka pendek itu dia memiliki slope yang positif ya, dengan persamaan sebagaimana yang kalian lihat di dalam slide-nya, yaitu dipengaruhi oleh yang pertama di sini adalah harga outputnya dan dipengaruhi juga oleh harga-harga inputnya. Ya, di sini ingat V itu adalah return daripada capital dan W ini adalah pembayaran kompensasi kepada labor dalam bentuk upah. Nah, dengan demikian ya bahwa perusahaan sendiri itu akan diasumsikan menghadapi harga output dan harga input yang sama. Dan pada kondisi demikian ya elastisitas penawaran jangka pendeknya ya itu tentu saja akan memiliki nilai yang positif. Dengan formula seperti yang kita pahami bersama adalah persen perubahan di supply ya dibagi dengan persen perubahan di harga. Ya, dan di sini nilai elastisitasnya itu akan memiliki nilai yang positif. Selanjutnya, sini kita akan membahas mengenai bagaimana representasi grafisnya. Ya, harga keseimbangan sekali lagi terbentuk pada saat QD sama dengan QS, ya, sehingga dengan demikian di sini pada saat perpotongan ya QD ataupun demand D dengan supply atau S ya. Dan kalau seandainya ya kita asumsikan terjadi peningkatan demand dari D ke D aksen ya, maka implikasinya ini akan mengakibatkan harga yang kita hadapi itu akan lebih tinggi ya dan juga di sini output yang akan diproduksi juga akan meningkat. Kenapa? Karena asumsi kita adalah jangka pendek di mana setiap perusahaan bisa menyesuaikan ya output yang diproduksinya. Lalu di sini kita bisa lihat juga implikasinya adalah ya kalian bisa lihat ya bahwa P-nya akan meningkat dari P1 ke P2 dan dengan demikian ya kita bisa lihat ya bahwa sekarang profitnya ya itu sudah menjadi lebih besar daripada profit yang dihadapi perusahaan itu sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada topik atau aspek pergeseran daripada kurva permintaan dan penawaran. Ya, sebagian besar ini sudah kita pelajari pada materi di PPKU, ya, di mana kita tahu komponen ataupun aspek atau faktor yang mempengaruhi kurva permintaan diantaranya adalah perubahan pendapatan, tadi kita sudah contohkan, yaitu perubahan harga dari barang substitut dan juga komplementernya, tadi kita notasikan dengan P aksen, ya. Lalu juga kemungkinan lain adalah perubahan preferensi atau selera dari masyarakat. Sementara itu, terkait dengan aspek-aspek atau faktor yang bisa menggeser kurva penawaran, diantaranya adalah perubahan harga input, ya tadi kita lihat W dan V, lalu perubahan teknologi, dan terakhir adalah perubahan jumlah produsen. Ingat ya bahwa nanti kurva supply yang dipakai adalah kurva supply industri, ya di mana di situ adalah penjumlahan dari output setiap perusahaan di dalam industri tersebut. Dan bagaimana kalau seandainya ada pergeseran dari kurva permintaan ataupun kurva penawaran, ya, maka implikasinya nanti akan sangat tergantung kepada bentuk dari kurva itu sendiri. Apakah dia cenderung landai ataukah dia cenderung curam. Dan ini terkait erat dengan konsep elastisitas. Dengan kata lain, bisa kita artikan bahwa dampak dari pergeseran kurva permintaan dan penawaran itu akan tergantung kepada elastisitasnya. Ini adalah contoh sederhananya, ya, di mana kita memiliki kurva demand yang elastis, ditunjukkan dengan kurva demand yang agak landai, dengan kurva demand yang inelastis, ya, yang ditunjukkan dengan kurva demand yang curam. Ketika supply bergeser, ya, di sini dengan besaran yang sama, ya, dari S ke S aksen, maka bisa kita lihat pada kurva demand yang elastis, ya, yang terjadi adalah harga akan meningkat
tidak besar, ya, kecil. Sementara itu kuantitas ya atau jumlah keseimbangannya itu akan menurun cukup signifikan. Dan sebaliknya pada kurva demand yang inelastik, ya, pergeseran daripada S ke S aksen ini akan berimplikasi kepada peningkatan harga yang cukup signifikan, ya, kebalikannya jadinya, dan penurunan kecil daripada jumlah keseimbangannya. Jadi sekali lagi ya sudah bisa dibuktikan secara grafis bahwa pengaruhnya akan tergantung sekali kepada elastisitas ya daripada kurva demand-nya. Selanjutnya kita balik ya, bagaimana kalau yang bergeser adalah kurva demand-nya. Dan ini dengan konsep tadi bisa kita bahasakan bahwa ini akan tergantung kepada kurva supply-nya elastis atau tidak. Di sisi kiri kita lihat contoh kurva supply yang elastis ya, di mana demand ya itu bergeser dari D ke D aksen. Implikasinya harga meningkat tidak besar, sementara kuantitasnya meningkat lebih besar atau cukup signifikan. Dan sama halnya dengan kasus sebelumnya, ketika kurva supply-nya itu memiliki karakter yang inelastis, maka yang terjadi adalah peningkatan harganya signifikan, namun kuantitasnya meningkat tidak begitu besar. Pada bagian ini, kita akan bahas mengenai pemodelan supply dan demand-nya. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa fungsi demand dinotasikan dengan QD sama dengan D, yang merupakan atau dipengaruhi atau merupakan fungsi daripada price dan faktor alfa di sini. Dan faktor alfa itu adalah parameter yang akan menggeser kurva permintaan. Bisa yang tadi ya kita bahas mengenai income, harga barang lain, dan lain sebagainya. Dan kita sama-sama tahu bahwa karena arahnya itu akan berbeda tergantung kepada aspek atau faktor yang mempengaruhi atau yang menggeser kurva demand-nya, ya, maka di sini del D per del alfanya itu tentu saja bisa bernilai positif atau negatif. Ya. Ini akan kita lihat lagi konteksnya, apa yang berubah. Sementara itu, terkait dengan respon demand terhadap harganya, itu sudah pasti bisa kita tunjukkan ya bahwa dia berhubungan negatif. Ya. Nah, pada fungsi supply ya, di sini kita notasikan bahwa QS sama dengan fungsi supply yang dipengaruhi oleh price ya dan juga beta. Beta mirip dengan alpha, itu menunjukkan parameter yang bisa menggeser kurva dan ini adalah penawaran, maka kurva penawaran. Dan nilai daripada del S per del beta ya yang menunjukkan bagaimana respon supply terhadap perubahan daripada beta atau faktor yang mempengaruhinya. Itu sekali lagi juga bisa positif dan negatif ya. Tergantung ya di sini yang bergerak itu ataupun yang berubah itu apa. Nah, di sisi lain ya, kalau kita bicara bagaimana respon supply terhadap harganya yang dicerminkan oleh del S per del P, itu sudah jelas bahwa dia memiliki slope yang positif. Nah, ketika kita bicara QD dan QS, kapan keseimbangan terjadi sama dengan materi-materi kita sebelumnya. Bahwa ini pasti terjadi pada saat demand-nya sama dengan supply-nya. Dan selanjutnya, kalau seandainya kita bicara tentang perubahan atau pergeseran tadi, maka tentu saja penting untuk kita ketahui bagaimana ceritanya ya, agar si pasar tersebut tetap berada pada keseimbangan. Karena keseimbangan QD dan sama dengan QS ya, maka agar dia tetap berada pada keseimbangan, perubahan pada QD itu harus juga diimbangi dengan perubahan daripada QS-nya. Atau DQD sama dengan DQS-nya. Itu ide dasarnya. Dan kalau saya boleh tuliskan secara lebih detail, maka kita akan punya DP dikali DP ditambah D alpha kali D alpha sama dengan SP kali DP ditambah S beta kali D beta. Ingat di sini DP itu menunjukkan respon daripada demand terhadap ya perubahan harga. Sementara itu D alpha itu adalah menunjukkan respon daripada demand terhadap perubahan aspek alfanya tadi. Ya, bisa positif bisa negatif. Selanjutnya, kita bisa modelkan ketika kita asumsikan alfanya berubah atau aspek yang mempengaruhi demand itu berubah, namun betanya konstan. Artinya di sini kurva supply-nya tidak berubah. Secara matematika, kalau beta itu konstan, ya tidak ada perubahan, maka d beta atau perubahan beta itu akan sama dengan 0. Jadi kalau kita kembali kepada fungsi yang tadi, yang dqd sama dengan dqs ya, maka di sini komponen yang terakhir ya, yaitu S beta dikali D beta itu akan sama dengan 0 ya karena D beta sama dengan 0. Dan kalau saya atur ulang persamaannya ya, maka di sini kita akan punya bahwa perubahan harga akibat adanya perubahan daripada alfa itu akan sama dengan D alfa ya dibagi dengan SP min DP.
Ingat, SP itu adalah respon supply terhadap perubahan harga yang mana nilainya positif. D beta adalah respon demand terhadap perubahan harga yang nilainya negatif. Maka dengan demikian pada pembaginya di sini ya kita punya nilai yang positif ya. Nah, selanjutnya di bagian atasnya ya yang D alpha itu nilainya itu pasti tergantung pada nilai alfanya, tadi sudah kita bahas. Lalu apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata ya ketika alfa berubah, maka perubahan harga terhadap perubahan alfanya itu tergantung hanya kepada D alfanya. Ya, jadi respon demand terhadap perubahan faktor yang kita analisis. Nah, kalau seandainya saya tuliskan ke dalam persamaan lain, ya kita coba rearrange sehingga nanti bisa dihasilkan nilai elastisitas, ya maka atau kita bisa bahasakan lebih tepatnya adalah saya akan rubah persamaan yang tadi ya yang kita miliki ya menjadi persamaan dalam bentuk elastisitas ya. Bisa juga kita coba atur ulang ya. Coba lihat di sini bahwa elastisitas itu adalah del P per del alfa dikali alfa per P, itu rumus standar yang kita pahami. Dan kita sudah miliki sekarang bahwa del P per del alfa yang ada di atas yang saya kotakin itu adalah D alfa per SP min DP, maka ini kita substitusikan ke sini. Maka bagian depan sudah hilang, kita ganti ini dan dikali alfa per P. Lalu selanjutnya saya atur ulang ya agar bisa saya rubah persamaannya semua ke dalam elastisitas ya. Maka di sini persamaan atas ini saya kalikan dengan 1, yaitu kalikan dengan Q per Q. Ya. Maka apa yang terjadi? Saya akan punya, saya atur ulang lagi ya. Yang pertama ada bagian atas D alfa dikali alfa, masih ada sisa tadi sini, dibagi dengan Q. Ini akan membuat persamaan kita menjadi elastisitas Q ya terhadap alfa. Sementara itu, ya bagian bawah kita punya SP min DP dikali dengan P, masih ada Q yang satu lagi, bagi dengan Q, maka kita punya di bawahnya adalah elastisitas supply, ya terhadap P dikurangi dengan elastisitas demand, ya yang dipengaruhi oleh P-nya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya bahwa sekarang ya kita sudah punya di dalam elastisitasnya, ya itu fungsinya adalah elastisitas lagi. Ya, kita bisa melihat bagaimana pengaruh ya dari nilai-nilai elastisitas kurvanya, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya bahwa pengaruh ya akibat adanya pergeseran dari demand itu akan ditentukan oleh elastisitas dari supply-nya. Dan sebaliknya ya dampak daripada pergeseran daripada supply itu akan tergantung kepada elastisitas dari demand-nya. Nah, jadi itu ide dasarnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan tentang bagaimana penentuan harga pada jangka panjang. Ya, tadi kita sudah bahas jangka sangat pendek, jangka pendek sekarang masuk ke jangka panjang. Perbedaannya nyata pada jangka panjang adalah bahwa perusahaan di sini bisa menyesuaikan semua inputnya, bukan hanya yang variabel ya, tapi semua inputnya untuk merespon jikalau ada perubahan pada pasarnya. Selain itu juga di dalam sisi industrinya, ya perusahaan baru itu bisa masuk dan perusahaan lama itu bisa keluar. Dan di sini kita asumsikan tidak ada implikasi harga khusus ya, jadi tidak ada kasarnya entry cost ya, jadi entry cost diasumsikan itu 0. Nah, namun sekali lagi ya di sini harus hati-hati membahasakannya. Kenapa? Karena nanti kita akan bahas ya ketika adanya keluar masuk perusahaan ya, ini akan mempengaruhi struktur biaya dari perusahaan di dalam industrinya, bisa konstan, bisa naik, bisa turun. Tapi di sini biaya yang saya maksudkan adalah biaya ketika mereka ingin masuk atau keluar dari industrinya. Ya. Nah ini tolong diperhatikan bedanya. Nah kalau seandainya ya perusahaan baru itu melihat atau perusahaan ya melihat ada keuntungan ekonomi yang positif, tentu saja akan banyak perusahaan baru yang masuk ke industri. Implikasinya tentu saja supply-nya itu akan meningkat karena kita penjumlahannya di situ unit ataupun bukan observasi, tapi perusahaannya bertambah ya, ada yang baru, maka supply akan geser keluar dan implikasi akhirnya adalah harga dan profitnya pun akan mengalami penurunan. Karena harga turun, profit turun, ya maka otomatis nanti akan ada perusahaan, kalau masih positif, perusahaan akan ada lagi yang masuk, terus seperti itu berlanjut sampai dengan profitnya 0. Ya. Dan ketika profit ekonominya sudah 0, sudah tidak ada lagi insentif bagi perusahaan untuk masuk ataupun keluar dari industrinya.
Dan ketika hal itu terjadi, ya, maka keseimbangan jangka panjang itu akan tercapai, ya, karena tidak ada lagi insentif bagi perusahaan untuk masuk atau keluar, dan itu pada dasarnya ditunjukkan pada posisi di mana price atau harganya sama dengan marginal cost-nya dan sama dengan average cost-nya. Dan setiap perusahaan yang ada dalam industri itu diasumsikan beroperasi pada kondisi AC yang minimum. Dan terakhir di sini, ya, kalau seandainya kita bicara mengenai elastisitas, ya, sama halnya dengan yang jangka pendek tadi, maka elastisitas jangka panjangnya nanti, ya, itu bisa saja positif atau bisa saja negatif, ya. Agak beda dengan yang tadi waktu kita bahas di jangka pendek, yang mana elastisitasnya tadi bernilai positif, kan seperti itu. Nah, di sini akan sangat tergantung sekali, ya, pada karakter biaya dari industrinya. Nah, maksudnya di sini adalah nanti kita akan lihat bagaimana implikasi, ya, kepada kurva supply ketika kita asumsikan masuknya perusahaan yang baru ke dalam industri itu tidak akan merubah harga ataupun biaya, ya, yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam industri tersebut, atau bisa juga kita asumsikan dia merubah biaya yang dihadapi oleh perusahaan dalam industri tersebut, bisa saja naik ataupun turun. Secara lebih detail nanti kita akan bahas mengapa hal tersebut bisa terjadi, ya, dan bagaimana nanti dampaknya. Ini kita akan bahas pada slide yang berikutnya. Kita awali yang pertama adalah untuk constant cost industry. Jadi di sini asumsinya ada profit positif, perusahaan baru masuk, ya, namun perusahaan baru masuk tidak akan merubah biaya input, ya. Jadi biaya diasumsikan tetap, dan inilah disebut dengan constant cost industry. Nah, penjelasannya seperti apa? Jadi kan logikanya kalau seandainya, ya, kita memiliki sebuah industri, dalamnya banyak perusahaan, dan perusahaan itu tentu saja untuk memproduksi outputnya kan membutuhkan input, ya. Nah, kalau misalkan jumlah inputnya itu terbatas, ya, dan ada perusahaan lagi baru masuk, ya, ke dalam industri, maka mereka akan memperebutkan input yang sama, yang jumlahnya terbatas. Dan akibatnya apa? Akibatnya nanti harganya bisa saja dia berubah. Nah, pada kasus di sini kita diasumsikan, ya, jadi di sini inputnya itu tidak terbatas, ya, dan di sini ketika ada perusahaan baru yang masuk, maka tidak ada, ya, perubahan harga daripada inputnya, ya. Dan dengan demikian biaya yang dihadapi perusahaan juga akan tetap. Nah, secara grafis kalian bisa lihat, ya, di sini ditunjukkan oleh kondisi keseimbangan, ya, supply sama dengan demand, ya, potongannya, dan pada posisi tersebut, ya, kita bisa lihat SMC memotong MC dan juga AC. Dan inilah yang kita kenal dengan namanya keseimbangan jangka panjangnya. Nah, selanjutnya di sini, ya, kalian bisa lihat juga bahwa price keseimbangannya adalah P1 dan output yang dihasilkan oleh setiap perusahaan adalah Q kecil 1. Dan kalau kita jumlahkan semuanya, maka itu akan menghasilkan Q besar 1. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas bagaimana kalau seandainya permintaan pasar diasumsikan meningkat ke D aksen. Ini ditunjukkan dengan pergeseran D ke D aksen, ya. Dan apa yang terjadi? Kita akan lihat bahwa harga akan meningkat ke P2 dan output juga akan meningkat ke Q2. Dan karena di sini asumsinya dia tidak akan mempengaruhi harga, ya, maka AC-nya tetap, ya, pada AC. Apa implikasinya, ya? Pada jangka pendek tentu saja perusahaan itu akan menaikkan outputnya ke Q2 kecil, ya, karena di sini harga yang lebih besar, ya. Dan pada kasus demikian, ya, kalian bisa lihat bahwa terbukalah, ya, di sini profit, ya, yang positif, ya. Di sini karena P1 itu meningkat ke P2 sehingga kita bisa lihat ada profit yang positif karena harganya itu berada di atas average cost-nya. Dan ketika itu juga apa yang akan terjadi? Ya, di sini kalian bisa lihat P sama dengan SMC, ya, akan profitnya positif. Dan yang akan terjadi adalah bahwa pada jangka panjang, karena ada yang positif profit tadi, perusahaan akan pada masuk, ya. Perusahaan akan masuk ke dalam industri dan ini akan menggeser kurva supply, ya, ke S aksen, ya. Karena supply meningkat ke S aksen, ya, maka implikasinya ketika ini terjadi adalah harga itu akan turun secara bertahap dan kembali lagi kepada P1. Dan ketika harga mencapai P1, maka di sini, ya, bisa kita lihat bahwa profit ekonominya sudah kembali kepada 0, ya. Dan disinilah keseimbangan yang kita hadapi. Dan akibatnya, ya, kondisi yang akan kita miliki adalah kurva long run supply-nya, ya,
pada kasus constant cost industry, dia akan berbentuk garis horizontal. Kalian bisa lihat di sini ditunjukkan pada LS ya yang berwarna ungu ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa elastisitasnya adalah infinite ya pada posisi P1. Oke, selanjutnya kita akan lihat apa dampaknya kalau kasus yang kita hadapi adalah increasing cost ya. Jadi peningkatan biaya ya, di mana masuknya perusahaan baru ya itu akan mengakibatkan harga-harga inputnya itu menjadi meningkat ya. Apa logikanya? Tadi sudah kita singgung di awal bahwa kalau inputnya itu bersifat terbatas ya, lalu ada positive profit, banyak perusahaan yang masuk ke dalam industri, mereka ingin memproduksi barang tentu saja membutuhkan input ya, dan karena perusahaan sekarang makin banyak, mereka semakin bersaing untuk mendapatkan inputnya. Nah, ketika demand inputnya itu meningkat ya, dan di sini jumlah inputnya terbatas, maka akibatnya apa? Akan mengakibatkan harga inputnya menjadi meningkat atau naik ya. Nah, kemungkinan-kemungkinan lain, namun kita tidak bahas secara lebih detail ya pada Mikro 1 S1 ini atau di Bachelor ini, yaitu mengenai potensi munculnya external cost ya. Di sini kita tidak bahas ya, tapi nanti kalau di pasca ya, kita akan membahas ini. Apalagi kalau seandainya kita sudah menggunakan bukunya Henderson & Kwon, di situ akan dijelaskan lebih detail. Dan kemungkinan yang ketiga itu adalah peningkatan permintaan tax finance services. Ya. Nah, keseimbangan yang akan terjadi, sekali lagi, tetap berada pada P sama dengan MC sama dengan AC. Bagaimana kalau seandainya permintaan pasar meningkat ke D aksen? Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ya. Dan kalau ini yang terjadi, maka implikasinya adalah harga yang kita hadapi itu tidak lagi di P1, melainkan di P2, dan output itu akan naik ke Q2. Namun satu yang membedakan dengan sebelumnya adalah bahwa ya ketika ya terjadi peningkatan harga yang mengakibatkan terbukanya positive profit yang akan menarik ya banyak perusahaan baru untuk masuk ya, hal ini akan mengakibatkan peningkatan pada harganya. Hingga ya di sini kami bisa lihat AC-nya bukan lagi di AC tapi di AC aksen ya. Dan pada kasus demikian ya kalian bisa lihat ya bahwa kurva supply-nya itu tidak akan meningkat ya sejauh dibandingkan dengan yang kita bahas pada saat tadi ya kita bicara di constant cost industry ya. Dan apa implikasinya dari sini? Kita akan dapatkan bahwa kurva supply jangka panjangnya dia akan memiliki slope yang positif ya. Berbeda dengan yang tadi ya di constant cost ya, ketika constant cost ya karena dia kembali lagi ke P1 ya, maka nanti long run supply-nya itu akan memiliki garis horizontal saja. Di sini kasusnya berbeda ya. Karena tadi ya peningkatan Q-nya tidak sebesar sebelumnya ya karena adanya peningkatan biaya tadi, maka kurva supply jangka panjangnya itu justru akan mengakibatkan atau memiliki slope yang positif. Yang terakhir adalah kasus di mana terjadi decreasing cost ya, di mana asumsi kita adalah ketika ada positive profit, banyak perusahaan baru untuk masuk, dan masuknya perusahaan baru ini akan mengakibatkan biaya yang lebih rendah. Ya, kenapa? Karena kan ketika banyak perusahaan yang masuk, maka kita bisa saja memiliki pooling daripada tenaga kerja yang terlatih ya untuk tipe industri tersebut ya. Akibatnya apa? Akibatnya biaya labornya itu akan menurun ya dibandingkan dengan posisi atau kondisi sebelum perusahaannya itu masuk. Atau kemungkinan kedua adalah adanya industrialisasi ya. Kenapa? Karena kalau seandainya perusahaan itu banyak di industri ya, banyak perusahaan yang masuk, mereka butuh infrastruktur yang besar ya. Dan pada kasus demikian ada beberapa infrastruktur yang sifatnya itu adalah dia sudah ada ya dan dia bisa dimanfaatkan ya sampai dengan kapasitas tertentu ya. Dan di sini artinya kalau industrinya itu memiliki perusahaan yang kecil ya, biaya yang dikeluarkan untuk membangun infrastrukturnya juga segitu. Ya, contohnya apa? Misalkan jalan ya atau jaringan kereta ya kan. Kalau misalkan kita anggaplah di sebuah kawasan ya itu kita sambungkan dengan jaringan kereta api ya, maka kita butuh satu jaringan kereta api itu ya. Di situ butuh persinyalan, butuh kereta ya, butuh juga relnya dan lain sebagainya. Dan kalau seandainya ya kita memiliki jumlah perusahaan yang lebih banyak ya, yang menggunakan atau menjadi lebih banyak ya, maka biaya per unitnya nanti akan turun, akan lebih murah ya. Nah, itu contoh lainnya. Atau bisa juga network ya, jaringan
Misalkan internet lah gampangnya, ataupun juga yang internet ya, telekomunikasi yang paling gampang ya. Ketika kita punya usernya itu semakin banyak ya, maka biaya per unitnya itu akan menjadi lebih murah ya. Mungkin ini tidak sesuai dengan perusahaan ya. Maksud saya lebih gampang kita pahaminya dari segi individu ya. Waktu kita bicara mengenai penggunaan internet atau penggunaan telekomunikasi dulu tuh mahal sekali. Kenapa? Karena mereka bikin satu BTS ya dipakai oleh sedikit orang ya, maka biaya untuk mendirikan satu BTS dibagi sedikit itu akan mahal per unitnya. Tapi kalau pakai banyak ya, pasti biayanya akan lebih murah. Sama seperti yang kita hadapi saat ini. Nah, ini kan bisa lihat ya, keseimbangan juga sama pada saat P sama dengan MC sama dengan AC. Apa yang terjadi kalau seandainya kurva permintaan meningkat ya ke D aksen misalkan di sini ya, tentu saja harga akan naik ke P2 dan Q2 ya. Dan di sini ingat ya, kita akan asumsikan ya bahwa akibat adanya peningkatan harga ini ya, maka timbullah positive profit dan ini mengakibatkan perusahaan baru untuk masuk. Namun ya ini diikuti atau dibarengi dengan decreasing cost ya. Ini implikasinya ya, kalau seandainya perusahaan baru masuk ya dan akibatnya di sini terjadi ya penurunan biaya ya per unitnya yang dihadapi oleh perusahaan, supply pun akan bergeser dan supply bergesernya cukup jauh ya dari S ke S aksen ya, karena tadi AC-nya bukan lagi di AC tapi di AC aksen. Lalu apa implikasi akhirnya? Ya tentu saja karena supply-nya sekarang bergeser sangat jauh sekali ke S aksen ya, akibat tadi ya biaya yang semakin rendah, dan ini akan membuat kurva supply kita berbentuk atau memiliki slope yang negatif. Ya, jadi ini unik ya. Sebelumnya kita miliki ya bahwa kurva supply-nya itu dia berslope selalu positif. Ya sekarang kita punya supply-nya bisa berslope negatif. Dengan syarat apa tadi? Syaratnya adalah ketika perusahaan baru masuk ya, akibat adanya positive profit ini akan mengakibatkan penurunan biaya ya yang dihadapi oleh setiap perusahaan. Nah, itu kira-kira materi yang saya perlu sampaikan pada hari ini. Ya, kita bisa bahas lagi secara lebih detail pada sesi diskusi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.